Halo Sobat Laughter, kembali lagi dengan Laughter Presents. Nah, hari ini Laughter mau ngebahas soal freelancing. Laughter yakin nih, sejak masa-masa pandemi ini, freelancing ini pasti jadi pilihan banyak orang. Selain karena kerja kantoran jadi terbatas, karena masalah-masalah pandemi, masalah prosedur, masalah harus membatasi gitu ya, membatasi gerak warga di saat pandemi supaya bisa physical distancing dan segala macam. Jadi otomatis banyak yang akhirnya memilih pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah. Salah satunya ada freelancing. Nah, sekarang Laughter mau ngasih tahu dulu nih, freelancing itu apa. Kamu pasti pernah dengar soal freelancing. Ini lumayan tenar ya, maksudnya lumayan familiar. Udah banyak yang ngelakuin. Tapi ini sekilas aja ya. Jadi freelancing itu lebih bisa dibilang sebagai pekerja lepas. Yang pekerjaannya tuh tidak terlalu ditentukan ya, tidak terlalu ditentukan oleh sistem dan prosedur perusahaan. Dan jadi mereka itu emang cuma dikasih tugas musiman gitu ya. Bedakan dengan pekerja harian lepas di perusahaan-perusahaan ya. Kadang-kadang perusahaan itu juga menggunakan pekerja harian lepas namanya pekerja harian lepas PHL ya. Mereka tuh yang benar-benar masuk ke perusahaan terus terlibat dalam sistem dan prosedur perusahaan. Sekarang Laughter mau ngasih tahu nih, apa aja sih keuntungannya sebagai freelancing? Oke. No, maksudnya keuntungan sebagai freelancer. Ya, keuntungannya melakukan freelancing. Itu maaf ya, sedikit salah teknis kata. Nah, oke. Pertama, ya jelas aja ya. Kayak outfitku aja nih, bebas. Jadi intinya freelancing itu bebasnya. Kamu bebas menentukan kapan kamu kerja, apa yang kamu pakai, baju yang kamu pakai, atau bahkan wear nothing. Oke, itu enggak lah ya. Nah, kamu juga bebas menentukan alur kerja. Kamu tidak terikat oleh alur kerja yang orang lain ya, baik dari segi waktu, baik dari segi prosedur dan segala macam. Keuntungan kedua dari freelancing adalah kamu bisa benar-benar fokus pada bidang kerja yang kamu suka, yang kamu pilih. Bedanya freelancing dengan kerja kantoran adalah, kan kalau kerja kantoran itu ada tanggung jawab utama, ada tanggung jawab support gitu. Dan tanggung jawab support ini biasanya agak melenceng dari pekerjaan utama kamu karena sifatnya emang membantu pihak lain. Sedangkan kalau di freelancing kamu benar-benar fokus sama bidang yang kamu sukai, yang emang keahlian kamu gitu. Bahkan tanggung jawab utama di kerjaan kantoran pun kadang-kadang suka melebar gitu karena sifatnya ada berhubungan dengan balancing working dengan rekan-rekan kerja kamu yang lain. Walaupun kedengarannya enak nih ya, freelancing ini ada juga kekurangannya pastinya. Freelancing ini artinya kamu bebas, benar-benar bebasnya ya, termasuk keuangan kamu juga gampang terjun bebas. Wajar ya, karena kalau freelancing kan itu proyekan musiman. Nah, sekarang kita pindah ke topik baru nih. Apa aja sih tips-tips yang bisa kamu lakukan untuk menjadi freelancer yang baik? Yang pertama, kamu tentukan minat kamu dulu ya. Itu wajar pasti. Maksudnya di sini kamu harus benar-benar fokus ke satu bidang kerja. Kamu benar-benar bangun keahlian di situ. Jadi istilahnya kamu jadi staf ahli lah istilahnya ya. Biasanya freelancing ini kebanyakan sih yang dibutuhkan itu di bagian-bagian seni ya, tapi bukan seni murni, seni-seni terapan. Misalkan writer, content writer kalau sekarang ini ya, fotografer, desain grafis atau programmer gitu, hal-hal yang emang sifatnya spesifik banget ya. Kalau misalkan kerja-kerja rutin kan nggak mungkin jadi freelancing, soalnya mereka benar-benar terkait dengan sistem dan prosedur perusahaan.
apalagi perusahaan punya data konfidensial yang tidak mungkin dikeluarin gitu ya, dibawa kemana-mana, nggak mungkin. Nah, oke. Nah, jadi kamu harus benar-benar paham nih, kamu maunya kemana sih. Jadi jangan sampai kamu asal comot tiba-tiba kamu stuck loh. Duh, bingung nih ngerjainnya kayak gimana gitu. Apalagi yang kamu harus paham itu adalah freelancing itu karena kamu kerjanya mandiri banget. Jadi ada kemungkinan kamu nggak bisa kan kayak kerja kantoran tanya teman, terus konsultasi sama atasan dan segala macam itu jarang terjadi ya. Kamu bisa komunikasi dengan employer tapi biasanya minimal. Lalu ya, tips yang kedua adalah kamu harus bangun resume dari sekarang. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi ya, tips yang pertama, bahwa kamu harus tahu apa yang kamu minati, apa yang kamu sukai, bangun skill di situ. Nah, dari situ kamu bangun resume kamu. Bukan CV ya, bedakan CV dan resume. Jadi kalau resume ini isinya adalah daftar dari skill-skill dan keahlian-keahlian kamu. Jadi enaknya freelancing juga nih, biasanya dia tidak terlalu mementingkan riwayat pendidikan kamu, riwayat kerja kamu. Biasanya mereka lebih fokus sama keahlian-keahlian kamu. Ini berhubungan lagi dengan tips ketiga, yaitu bikin portfolio yang bagus. Dan kalau bisa sebanyak-banyaknya ya. Sama kayak fresh graduate nih ya, baru mau ngelamar kerja, belum punya pengalaman, orang pasti mikir-mikir kan kalau mau hire. Nah, begitu juga dengan freelancer, sama aja. Nah, di sini jadinya kadang-kadang kamu tuh harus berkorban sedikit ya, antara kamu mungkin cari proyek-proyek yang ya gratisan lah, yang sifatnya iseng-iseng bantuin orang, sekaligus kamu bikin portfolio gitu ya, sekaligus juga nambah pengalaman. Pengalaman itu kan guru terbaik ya, jadi kamu juga sekalian bangun skill di sana. Kamu juga berkorban juga dengan misalkan menerima pekerjaan dengan upah yang rendah. Ini kalau pengalamanku sendiri sebagai content writer, aku pernah dibayar hanya Rp4.000 per 400 kata, dan itu temanya kalau menurutku pribadi itu lumayan susah, tentang finansial yang berhubungan dengan saham-saham. Sekarang kita lanjut ke tips keempat. Nah, tips keempat ini kita masuk ke tata cara kerjanya ya, karena kalau kamu udah dapet kerjaan, alhamdulillah kamu dapet kerjaan nih, puji Tuhan, kamu harus bikin jadwal kerja dan work mapping kamu. Ini Lester bilangnya work mapping aja ya. Kenapa ini penting? Karena freelancing ini kan otomatis dia mengikuti request klien. Request klien itu pastinya beda-beda, deadline-nya beda, terus deskripsi kerjanya beda, terus adalah pasti detail-detail yang berbeda. Otomatis di sini kamu mesti bikin jadwal yang dimana kamu harus jelas gitu. Oh, dari klien ini deadline-nya segini, dari klien ini deadline-nya sampai sini, dan seterusnya. Dan sekaligus work mapping di sini maksudku adalah kamu bikin juga di sana deskripsi kerjanya kayak gimana, dan request dan detail-detail request klien. Nah, misalnya kalau writer kan ada yang pengennya bahasa yang formal, ada juga klien yang request bahasanya non formal. Lalu yang kelima adalah harus pahami dari awal apa yang dimau klien. Nah ya itu harus jelas dari awal ya, karena biasanya nih kalau kamu jadi freelancer, kamu tidak banyak lagi berkomunikasi dengan klien kamu. Biasanya mereka udah menjelaskan dari awal, oh mereka maunya gini, dan ya udah nanti kamu kerjakan, terus kamu kasih ke mereka dan bentuk hasil jadinya. Oke. Nah, untuk tips selanjutnya adalah gunakan marketplace. Ini udah umum ya sekarang, karena
ya biasalah untuk memberikan security, keamanan lebih baik, keamanan lebih buat kedua belah pihak ya, baik untuk employernya, buat kliennya, buat freelancernya, buat pekerjanya. Kalau di marketplace itu lebih jelas, lebih enak prosedurnya. Jadi kamu udah dijelasin nih tugasnya apa aja. Nah, klien udah rilis nih honornya untuk di rekening bersama di marketplace-nya. Nah, dari situ kamu udah tinggal ya udah oke, selesai kerjaan kamu kasih, dan udah honornya baru sampai ke kamu setelah klien puas tentunya ya. Oh iya, ada satu lagi. Nah ini sebenarnya bukan secara profesional dengan klien ya, tapi berhubungan dengan kamu sebagai pribadi. Kan yang namanya pekerjaan freelancing kan seasonal, musiman, artinya cuma bakal ada terjadi dalam jangka waktu tertentu. Tapi biasanya kamu juga bisa lihat pola-polanya gitu. Kadang-kadang klien itu punya pola kok gitu, kayak misalkan kira-kira mereka tuh butuh pas kapan sih ya. Misalkan kalau untuk pastinya klien itu ada hubungannya dengan season misalkan liburan gitu, apalagi ini yang berhubungan dengan kayak writer, designer, terus fotografer gitu. Nanti kalau misalkan seasonnya lagi liburan nih pasti kan dibutuhin fotografer untuk membuat advertising seminar atau workshop misalnya, atau semacamnya ya. Itu bisa apa aja. Nah, dengan melihat pola-pola itu, kamu bisa mulai manajemen nih keuangan kamu. Misalkan kamu udah dapet proyek nih, kamu dapet sekian, ya udah nanti kamu ini deh, bikin budget planning gimana. Biasanya nih 3 bulan ke depan baru dapat kerjaan lagi. Udah, jadi keuangan yang kamu udah dapet itu kamu bagi menjadi 3 bulan, menjadi budget hidup kamu selama 3 bulan. Itulah tips-tips dari Lifter seputar freelancing ya, bagaimana membangun karir kamu sebagai freelancing. Oke, sekian dari saya sekarang, dan ingat ya, like dan subscribe channel Lifter Presence.